Selamat pagi para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sotihontu dan salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan yang baik pada pagi hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah. Yang mana dari kisah ini kita dapat mengambil satu pelajaran penting, pesan moral yang mana sangat berguna untuk kehidupan kita. Kisah yang akan saya bawakan ini adalah kisah yang tertera di dalam kitab Dhammapada Atthakatha, yakni yang merupakan latar belakang dari syair Dhammapada yang kedua. Kisah ini berkenaan dengan mata kundali. Seperti apa kisahnya? Dengarkanlah, simaklah dengan penuh perhatian. Dikisahkan seorang Brahmana bernama Adinapubhaka mempunyai anak tunggal yang amat dicintai dan disayangi bernama Mata Kundali. Sayang, Adinapubhaka adalah seorang yang kikir dan tidak pernah memberikan sesuatu untuk orang lain. Bahkan perhiasan emas untuk anak tunggalnya dikerjakan sendiri demi menghemat upah yang harus diberikan kepada tukang emas. Suatu hari anaknya jatuh sakit. Tetapi tidak satu pun tabib diundang untuk mengobati anaknya. Ketika menyadari anaknya telah mendekati ajal, segera ia membawa anaknya keluar rumah dan dibaringkan di beranda. Sehingga orang-orang yang berkunjung ke rumahnya tidak mengetahui keadaan itu. Sebagaimana biasanya di waktu pagi sekali, Sang Buddha bermeditasi. Setelah selesai dengan mata kebudaan beliau melihat ke seluruh penjuru. Barangkali ada makhluk yang memerlukan pertolongan. Sang Buddha melihat Mata Kundali yang sedang berbaring sekarat di beranda. Beliau merasa bahwa anak itu memerlukan pertolongannya. Setelah memakai jubahnya, Sang Buddha memasuki kota Sawati untuk berpindah patah. Akhirnya beliau tiba di rumah Brahmana Adinapubhaka. Beliau berdiri di depan pintu rumah, memperhatikan Mata Kundali. Rupanya Mata Kundali tidak sadar sedang diperhatikan. Kemudian Sang Buddha memancarkan sinar dari tubuhnya, sehingga mengundang perhatian Mata Kundali Brahmana muda itu. Ketika Brahmana muda melihat Sang Buddha, timbullah keyakinan yang kuat dalam batinnya. Setelah Sang Buddha pergi, ia meninggal dunia dengan hati yang penuh keyakinan terhadap Sang Buddha dan terlahir kembali di alam surga Tawatingsa. Dari kediamannya di surga, Mata Kundali melihat ayahnya berduka cita atas dirinya di tempat kremasi. Ia merasa iba. Kemudian ia menampakkan dirinya sebagai dahulu sebelum ia meninggal dan memberitahu ayahnya bahwa ia telah terlahir di alam surga Tawatingsa karena keyakinannya kepada Sang Buddha. Maka ia menganjurkan ayahnya mengundang dan berdana makanan kepada Sang Buddha. Brahmana Adinapubhaka mengundang Sang Buddha untuk menerima dana makanan. Setelah makan ia bertanya, "Bante, apakah seseorang dapat atau tidak dapat terlahir di alam surga hanya karena berkeyakinan terhadap Buddha tanpa berdana dan tanpa melaksanakan moral?" Sang Buddha tersenyum mendengar pertanyaan itu. Kemudian beliau memanggil Dewa Mata Kundali agar menampakkan dirinya. Mata Kundali segera menampakkan diri. Tubuhnya dihiasi dengan perhiasan surgawi dan menceritakan kepada orang tua dan sanak keluarganya yang hadir bagaimana ia dapat terlahir di alam surga Tawatingsa. Orang-orang yang memperhatikan dewa tersebut menjadi kagum bahwa anak Brahmana Adinapubhaka mendapatkan kemuliaan hanya dengan keyakinan terhadap Sang Buddha.
Pertemuan diakhiri oleh Sang Buddha dengan membabarkan syair kedua berikut ini. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Pada akhir khotbah Dhamma itu, Mata Kundali dan Adina Pupaka langsung mencapai tingkat kesucian Sotapati. Kelak, Adina Pupaka mendanakan hampir semua kekayaannya bagi kepentingan Dhamma. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, dari cerita ini, dari kisah ini kita dapat satu pesan moral yang luar biasa. Satu hal yang pertama yang bisa kita ambil adalah kita jadi orang itu jangan terlalu gigir. Jangan terlalu pelit. Masa sama anak sendiri saja sampai pelitnya minta ampun. Kadang-kadang memang kita juga harus dermawan. Harus punya kasih sayang kepada anak sendiri. Jangan terlalu pelit kepada anak sendiri. Selain daripada itu kita juga punya pesan moral yang luar biasa. Yakni adalah mengenai kekuatan keyakinan kepada Sang Buddha. Ternyata betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya kekuatan keyakinan terhadap Sang Buddha. Bahkan dari kisah itu saja kita bisa melihat hanya hitungan beberapa menit saja keyakinan yang tumbuh begitu kuat bisa mengantarkan Mata Kundali untuk terlahir di alam surga Tawatingsa, surga para dewa yang luar biasa, mendapatkan berbagai kemuliaan hanya karena keyakinan kepada Sang Buddha. Maka dari itu jangan meremehkan keyakinan terhadap Sang Buddha. Kadang-kadang ada orang yang berpikir, wah kita sebagai umat Buddha, kan yang penting pemahaman. Tidak harus yakin. Siapa bilang? Keyakinan itu menjadi fondasi juga untuk kita ada kemauan untuk mempraktikkan ajaran Buddha. Dan keyakinan itu ternyata punya kekuatan yang luar biasa. Buahnya sangat luar biasa. Bahkan hanya bermodalkan keyakinan, Mata Kundali bisa terlahir di alam surga Tawatingsa. Maka dari itu kita sepatutnya meneguhkan keyakinan kita pada Sang Buddha. Dan kita juga mempertahankan keyakinan kita pada Sang Buddha supaya tidak runtuh, supaya tetap kuat, kokoh pada keyakinan kita. Karena keyakinan terhadap Sang Buddha akan mengantarkan kita untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Dan keyakinan ini juga menjadi landasan kita untuk mau mempraktikkan, mau menjalankan apa yang menjadi pesan atau nasihat dari Sang Buddha. Sang Buddha tadi sudah mengatakan bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pendahulu, pikiran adalah pembentuk. Barang siapa yang bertindak atau berucap dengan pikiran yang bersih, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tidak meninggalkan bendanya. Kebahagiaan kita akan tercipta kalau kita mau mengkondisikan, diawali terlebih dahulu dari pikiran yang bersih. Kita harus mengupayakan bahwa pikiran kita harus diisi dengan pikiran-pikiran yang bersih. Karena pikiran itu adalah sumber yang mana isi dari pikiran kita akan mempengaruhi, akan bermanifestasi ke dalam tindakan maupun ucapan. Jadi tindakan kita, ucapan kita adalah perwujudan dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita bersih, pikiran kita isinya adalah hal-hal yang positif, keyakinan terhadap Sang Buddha, hal-hal yang positif lainnya, maka tindakan kita pun juga akan positif. Karena barang siapa yang dilandasi dengan pikiran yang bersih, maka tindakan dan ucapannya juga akan menjadi menyenangkan. Dan sebagai akibatnya, kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tidak meninggalkan bendanya. Bayang-bayang itu luar biasa. Bayang-bayang meskipun
diinjak-injak sekalipun diludahi, bayang-bayang tidak akan ternodai. Demikian juga kebahagiaan kita yang diciptakan dari pikiran yang bersih, dari tindakan yang baik, dari ucapan yang baik, tidak akan bisa ternodai oleh siapapun. Sekalipun di luar sana akan ada saja orang yang mungkin mencela kebaikan yang kita lakukan. Tapi dampak nyata, akibat nyata dari kebaikan yang kita lakukan tetap akan memberikan kebahagiaan bagi diri kita. Bagaikan bayang-bayang yang tidak akan pernah ternodai sekalipun diludahi, sekalipun diinjak-injak. Maka tetap usahakan untuk memiliki pikiran yang positif. Karena pikiran yang positif akan melahirkan ucapan yang positif, akan melahirkan tindakan yang positif. Dan ucapan dan tindakan yang positif, ucapan dan tindakan yang baik akan melahirkan kebahagiaan sebagai akibatnya. Itulah para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah ini. Jadi jangan pernah sepelekan soal keyakinan. Karena keyakinan kita pada Sang Buddha punya kekuatan yang luar biasa, yang bisa mengantarkan kita untuk terlahir di alam bahagia dan juga menjadi pendorong kita untuk mau melaksanakan dan mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga kisah ini dapat menjadi pengingat sekaligus penyemangat kita supaya kita tetap punya keyakinan kepada Sang Buddha dan juga mau menjaga pikiran kita supaya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang positif. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Akhir kata, sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.